Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan testimoni dari Ibu Nadia yang terlilit hutang 17 kartu kredit dan 40 pinjol. Dan suaminya juga terlilit 60 pinjol, jadi dia harus menyelesaikan hutang 17 kartu kredit dan 100 pinjol. Suatu hari diajak oleh seorang teman lama untuk datang ke EDEY kandang embek, dia pun tidak begitu percaya dengan solusi yang diberikan karena tidak masuk akal. Yang dia butuhkan adalah uang untuk membayar hutang, bukan untuk mendengarkan ceramah, menghilangkan sifat buruk, meningkatkan ibadah, apalagi disuruh untuk bersedekah kepada anak-anak yatim. Mendingan uangnya digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit dan pinjol. Tetapi masalahnya, untuk bayar sekian banyak tagihan pun tidak cukup, hidup tidak tenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Bagaimanakah kelanjutannya? Dan amalan-amalan, apakah yang diberikan oleh Haji Dwi Susanto, sehingga hutang 17 kartu kredit dan 100 utang pinjol Ibu Nadia dan suaminya terselesaikan dengan cara Allah? Mari kita simak kisah selengkapnya. Pak Haji selalu kasih kita paham untuk pagi-pagi jam 00, habis itu ngapain? Senyum. Karena kenapa? Senyum itu adalah latihan buat Bapak dan Ibu menerima keadaan. Jadi kita pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Apa yang ada di depan mata, yang bikin kita khawatir, yang bikin kita resah, yang bikin kita kusut, yang bikin kita nggak karuan harus mau kayak gimana lagi. Itu kalau nggak diawali dengan terima, nggak bakal kelar. Nerimanya gimana Mbak? Caranya senyum itu adalah treatment atau latihan untuk kita terima. Gimana dalam kondisi apapun, hujan, jemuran belum diangkat, senyum aja. Gak usah didebatin. Tadi coba diangkat, gak jadi bolak-balik kan aku nyuci. Nah, itu gagal. Itu hal kecil ya Bapak Ibu ya. Gagal, itu cuman urusan jemuran. Macet. Ya coba berangkatnya pagian kan, gue bilang apa? Nggak nerima lagi nih, gagal. Jadi setiap detik sedikit apapun kondisinya, sekarang sudah mulai harus dipelajari, harus dilatihan. Apapun Bu, jangan didebatin di sini. Bapaknya nyebelin, jangan didebatin, diam aja. Ini bukan yang ngeliatin gue ngomong, malah lihat HP mulu, ya. Karena memang fitrahnya laki-laki itu memang dia gadget Bu. Jadi Ibu harus maklumin, anak laki-laki itu begitu. Nah jadi kalau misalnya ada juga bapak-bapak yang ibunya nyebelin, udah tahu ribet, bukannya diberesin, anak pulang sekolah malah tiduran, malah lihat Shopee kayak gitu ya. Nah itu juga bapak nggak boleh debatin dalam batin. Jadi kita sepakat dulu nih sebelum saya cerita, karena itu yang terutama harus dijalanin sama kita. Terima, ya. Oke, saya mulai. Saya bukan kebetulan, Allah kasih anugerah ke saya saat 2012 saya punya kartu kredit 17 kartu. Jadi saat itu belum ada pembatasan boleh kita punya kartu kredit cuman 1. Kalau sekarang kan udah dibatasi. Kalau dulu belum. Jadi mau apply berapa aja, mau register berapa aja, ya aja, bank apa aja, ya aja, sampai dengan 17 kartu. Buat apa Bapak Ibu? Saya waktu itu 17 kartu buat foya-foya. Beli sana, beli sini, beli apa aja. Udah pokoknya buat seneng-seneng aja. Nggak ada buat macem-macem kayak misalnya urusan rumah tangga atau apa gitu, nggak ada. Jadi buat seneng-seneng aja. 2 tahun saat itu di 2010 saya punya kartu kredit itu 2003. Sampai dengan 2010 itu semua gagal bayar. Dan 2 tahun itu saya bolak-balik jadi makanannya debt call. Kesana, bukan berarti saya nggak dikejar ya. Saya dikejar. Ke sana, saya ke sini. Saya ke sini, saya ke sana. Gitu aja.
Sampai akhirnya ada tetangga yang ujuk-ujuk tiba-tiba itu saya udah pasrah tuh, titik pasrah tuh, aduh mesti gimana lagi ya, tapi nggak kenal tuh yang namanya sholat tepat waktu, nggak kenal. Sholat ya sholat gitu aja. Terus ada qobliyah ba'diyah, saya nggak kenal. Jadi cuman sholat 5 waktu, ngerjain wajib udah gitu aja. Belum kenal RDA ya belum. Nah setelah itu, setelah saya udah 2 tahun terlilit, tuh udah di titik yang bener-bener, aduh deh gue nggak ngerti lagi deh buat apa, mau ngapain lagi gitu. Akhirnya ujuk-ujuk tetangga itu, kalau bukan yang Allah yang ngasih ini ya, ngasih arahan ya, tetangga saya tiba-tiba telepon, yang dimana tetangganya saya ini dulu saya bertetangga sama dia terus sekarang udah pindah gitu. Terus akhirnya dia telepon, Mbak yuk kita ke RDI. Apaan tuh RDI? Saya bilang gitu kan. Iya itu rumah doa anak yatim, nanti kita sedekah di sana. Lu gimana sih ngajakin gue? Orang gue butuh duit buat bayar utang suruh sedekah. Ada nggak punya pikiran gitu sebelumnya? Kan buat ngapain sedekah? Kan itu buat bayar utang loh. Kurang nanti duitnya kan gitu. Belum tahu saya kalau sedekah itu ternyata adalah istilah kata jual beli kita sama Allah ya. Dan itu saya belum tahu maknanya. Akhirnya saya bilang, tar dulu deh gue lihat dulu. Sampai sini Bapak Ibu belum kayak gini nih, masih belum ini banget lah, belum seperti inilah pokoknya. Saya sampai di sini Pak Haji itu waktu saya mau duduk, kamu kan mau lihat dulu. Ngapain kamu mau ngobrol sama saya? Sana lihat dulu. Kok dia tahu hati saya ya? Saya kan baru ngomong ucap sama teman saya ya, belum ngomong sama Pak Haji dong, ya kan? Dari situ saya deg-degan tuh. Kok Pak Haji tahu ya apa yang saya ucap gitu? Ya udah deh aku lihat dulu. Ya udah Pak Haji, enggak, pasien saya banyak. Beneran saya ditolak sama Pak Haji. Pasien saya banyak. Kamu lihat aja dulu, nggak usah ngomong sama saya. Akhirnya saya lihat. Dari situ saya bengong aja. Kok tahu ya? Karena saya meyakini nggak ada paranormal tuh nggak ada gitu. Istilahnya paranormal tuh cuma hanya cerita dah gitu aja ya. Kebetulan saya tuh nggak mikir ke situ gitu ya. Nggak mikir ada sinyal-sinyal, kan kalau ini didoain tiap hari kan pastinya ada sinyal-sinyal wifi-nya berbeda ya. Kalau kita lihat sinyal kayak kita punya sinyal wifi dari provider apa ya, itu kan berbeda ya kalau kita didoain dari anak yatim. Habis itu akhirnya saya lihat, belum ada YouTube Bapak Ibu, belum ada. Saya lihat, akhirnya saya datang lagi setiap Sabtu, karena saya kerja. Jadi setiap Sabtu saya datang. Sampai akhirnya teman-teman tuh, ayo sini saya nyetirin, saya mau ke sini. Di sini nih karena belum ada YouTube yang belum bisa diulang-ulang untuk kita bisa dengerin, saya tulis di kertas. Saya tulis apa yang jadi poin-poin, karena saya nggak, jadi kayak pencerahan massal, saya nggak ada privat konsultasi, jadi saya duduk aja di situ, orang konsultasi saya catat. Oh berarti ini kayak gini, oh berarti kayak gini, oh berarti kayak gini. Kalau sekarang Bapak Ibu udah enak, bisa ulang-ulang lagi untuk mendengerin, bener nggak? Nah kalau sekarang lebih enak seperti itu. Tapi kalau dulu nggak ada pula gimmick-gimmick yang dikasih sama Pak Haji. Belum ada tuh Pak Haji menerapkan gimmick-gimmick yang sekarang kita sudah jadi bahan bantuan untuk keyakinan ya terhadap melakukan gimmick-gimmick itu. Dulu saya nggak ada. Saya cuma taunya sedekah, cuma taunya sholat suruh tepat waktu, cuma taunya yang jam 00 itu, udah itu aja, standar aja yang itu. Dilakukan sama saya, akhirnya saya rinci satu persatu. Ternyata setelah saya perhatikan ritual atau bukan ritual ya, apa ya namanya, kira-kira ibadah yang kita lakukan, apapun itu, mulai dari sholat tepat waktu, mulai dari anugerah-anugerah yang datang, itu ternyata adalah untuk benahin diri dulu. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kita sepakat dulu nih ya. Saat itu saya juga merasa awalnya gini, ini kan udah disuruh ya, ini kok nggak kelar-kelar juga, pernah nggak? Nah, Bapak Ibu, ketika ada terbesit itu nggak bakal kelar.
Karena sebenarnya, sejatinya Allah kasih anugerah ke kita. Saya bukan orang yang ahli agama, tapi setelah saya pelajari di diri saya sendiri, Allah itu kasih kita anugerah itu buat kita memperbaiki diri kita. Saat saya punya anugerah yang pertama, itu saya mikir, ada nggak ya yang salah ucapan saya sama orang tua saya? Ada nggak ya yang salah ucapan saya, tingkah laku saya sama kakak sama adik saya? Ada nggak ya saya yang salah untuk beribadah sholat tuh gimana ya? Oh sholat itu kalau 5 waktu berarti waktu, oh saya bikin aja deh 15 menit sebelumnya saya udah ada di situ. Oh ternyata kalau misalnya jamaah tuh lebih baik. Allah tuh ngasih kita tuh pelajaran itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu melakukan sesuatu yang memang sudah disarankan untuk menyelesaikan selesai semua. Karena gini, Allah itu mau menyelesaikan urusan kita kalau kita sudah pantas. Kepantasan itu dicapai dari mana? Dari diri kita sendiri. Bapak Ibu harus tahu apa yang kira-kira Bapak Ibu kurang dalam diri Bapak Ibu terhadap habluminallah. Ya, benar ya. Habluminallah kita tuh sama habluminanas kita itu apa yang kurang? Perbaiki dulu itu. Karena biar pantas nanti Allah kasih kebijaksanaan. Kebijaksanaannya jangan diatur dari mana misalnya. Aku pengennya ini selesai. Nanti rumah kejual, habis itu ini kelar, udah beres deh, udah nggak punya utang-utang lagi. Bukan, biarkan Allah aja yang kasih jalannya. Seperti suami saya. Kita loncat sedikit. Suami saya punya hutang pinjol yang keseret dari saya. Ada 60 aplikasi. Udah kebayang ya Bapak Ibu ya, 60 sama saya 40 jadi 100. Saya dan suami saya tidak sama penyelesaiannya. Allah kasih berbeda. Suami saya memberikan perbedaan diberikan perbedaan sama Allah adalah setengahnya itu pinjolnya ilegal. Sehingga dia tidak harus bayar semua. Karena di bredel. Bisa dihubungin? Enggak. Jadi total lunas otomatis. Itu yang Allah kasih. Aku juga mau amanat kayak gitu. Gak bisa Bu, gak bisa milih. Bapak Ibu harus bisa legowo apapun yang sudah Allah kasih. Saya juga pengen kayak suami saya. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Saya tetap dibayar, tapi dengan cara apa? Itu ada caranya. Jadi Allah tuh masing-masing kasih model-model yang nggak sama. Sehingga kita juga harus mengejar itu ya. Tapi cara kejarnya, aku pantaskan diri dulu biar Allah nanti bisa memberikan aku lebih cepat. Makanya ada rumus-rumusnya. Rumusnya apa kalau kata Pak Haji? Bersedekahlah lebih banyak. Biar Allah kasih kepantasan buat kita. Itu paling cepat, paling jitu. Makanya disarankan bersedekah ke anak yatim. Ada lagi cara yang lain, apa nih? Ada yang memang mungkin Pak Haji pernah sarankan, guyub sama suami dan istri. Pernah ya? Pernah dengar? Kita harus guyub sama orang tua. Ada juga yang disarankan sama Pak Haji, orang tua kamu jangan ngeyel aja sama orang tua. Kamu jangan orang tua ngomong 1, kamu ngomongnya 5. Pernah dengar gitu ya? Itu namanya dipantesin dulu. Jadi Bapak Ibu mantesin dulu, sama dengan halnya waktu saya kartu kredit kemarin. Saya pernah apa ya? Saya mikir aja. Jadi saya list tulis negatif positif, negatif positif. Saya pernah apa ya sama orang tua saya? Saya tulis Pak, beneran saya tulis. Saking saya tuh pengen tahu ya, istilahnya mapping atau pengen tahu saya ini klasifikasinya sudah bener belum ya jadi anak? Sudah benar belum ya jadi istri? Sudah benar belum ya jadi orang yang teman? Atau sudah benar jadi pegawai apa enggak? Nah, akhirnya saya klasifikasi satu-satu. Oh ternyata Pak, saya pernah bilang sama ibu saya. Udah almarhum ibu saya baru tahun 2020. Saya pernah ucap,
Apalagi nih, udah pala gue jadi kaki, kaki gue jadi pala. Semua gue beresin. Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Itu yang pernah saya ucap. Akhirnya saya tobat. Saya sholat tobat tuh gak berhenti sampai sekarang Bapak Ibu. Terus saya setiap hari harus sholat tobat. Karena kita gak tahu ya ucapan kita itu ada yang salah atau ada yang benar atau yang enggak gitu ya. Saya sholat tobat, saya minta maaf sama ibu saya. Sebelum meninggal, kakak saya juga saya gituin. Apalagi sih, ATM berjalan apa gua? Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Udah gue kasih, pala gue jadi kaki nih, kaki gue jadi pala nih. Akhirnya saya tobat, saya cuci kaki ibu saya, itu gak disuruh Pak Haji. Cuma saya lihat di sinetron aja. Kan kadang-kadang ada ya sinetron ngasih tahu begitu ya. Saya lihat aja di sinetron. Akhirnya saya cuci kakinya, saya minum. Kakak saya juga gitu. Tolong aku dimaafin. Mah, tolong aku dimaafin. Bapakku udah meninggal juga, udah lama Bapak Ibu, sudah tahun 96. Ibu saya 2020, kakak saya 2020. Saya cuma 2 bersaudara. Jadi akhirnya kemarin waktu 2019 itu saya betul-betul minta maaf. Akhirnya saya cek lagi, saya pernah salah sama siapa ya? Oh, sama adik sepupu. Saya telepon dia. Padahal dia yang salah sama saya, cuman saya lebih nyolot karena dia adik kan, adik sepupu ya. Akhirnya saya telepon, Gi, saya minta maaf ya. Enggak mbak, gini. Akhirnya udah, guyup lagi. Apalagi ya, oh iya waktu itu sama suamiku, apa ya, oh ini minta maaf. Udah itu yang paling gampang ya, yang paling gampang kan kita kan menerima kondisi. Terus kita harus berserah juga nih, harus turunin ego. Itu yang paling penting. Setelah itu barulah gak lama kemudian keajaiban itu mulai ada aja. Saya gak perlu nunggu, karena memang kita gak perlu intervensi atau kita gak perlu mempengaruhi kondisi ini harus sesuai dengan apa yang aku mau. Gak boleh. Pengennya ini jual rumah buat bayar utang, pengennya Allah gak gitu, rumah gak usah kejual. Jadi utangnya masih tetap itu yang menyelesaikan Allah. Akhirnya saya ini lagi tuh Pak, saya ulang lagi tuh, apa lagi ya kira-kira ya yang bikin saya salah ya. Belajar lagi, belum ada nih YouTube nih. Akhirnya saya belajar dari Pak Ustadz yang lain. Saya ini yang bener kayak gimana sih? Oh, istri yang baik tuh kayak apa sih? Ternyata Nabi Muhammad itu kan ada 4 istrinya yang diangkat kan, dari Khadijah, Humairah, terus Siti Aisyah dengan karakternya masing-masing. Makanya kenapa kok karakter masing-masing itu berbeda-beda satu sama yang lain. Ternyata Allah pengennya kita kayak gitu. Sewaktu kita udah ada di atas, si perempuan gak boleh lebih di atas derajatnya, harus di bawah. Seperti Khadijah yang dia punya kekayaan luar biasa tapi gak boleh lebih sombong daripada suami kayak gitu. Jadi ibu pelajari lagi nih, apa sih istri yang baik itu seperti apa kayak gitu. Saya pelajari itu. Setelah udah saya pelajari, saya dapatkan, akhirnya saya dapetin nih satu-satu. Oh ternyata mulai dari tadi istri yang baik, mulai dari saya harus merubah semua apa yang memang jadi salah, ucapan, karena ternyata ucapan adalah doa ya. Ketika Bapak kesel, walaupun belum diucap, baru di sini, pala gue jadi kaki, kaki gue jadi pala, beneran. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, beneran. Pusing, dibikin mumet, dibikin pusing. Makanya jangan berucap yang sembarangan. Jadi itu yang saya alami. Habis itu, setelah ada hal-hal yang mungkin saya pelajari kemudian tuh, satu lagi saat 17 kartu kredit itu, semua barang-barang yang saya beli dari kartu kredit, karena kan kalau bersedekah itu kan kita memberikan bukan yang layak ya, tapi kita memberikan yang memang kita suka, karena kan kerelaan. Sedekah itu kerelaan batin ya. Kalau memang kita cuman hanya menggugurkan aja, itu nanti nggak jadi esensinya tuh kurang. Jadi ibu harus betul-betul, misalnya ibu suka satu barang, sayang ya kalau dikasih, nah itu tuh disedekahin, itu harus dipaksa untuk dikeluarkan, karena itu sebenarnya yang lebih makbul. Jadi saat kemarin saya nekat, semua barang yang saya beli dari kartu kredit, baju, sepatu yang mahal-mahal gitu ya Bu ya Pak ya, yang merek-merek gitu, tas, yang harganya pokoknya 5 juta, 4 juta, 2 juta gitu,
jam saya waktu itu 2,5 jutaan sih, lebih agak murahan, jadi cuman itu ada 5 pas 10 ada 5 atau 8 gitu, itu saya sedekahkan semua. Dompet yang harganya satu itu 3 juta sekian, itu saya sedekahkan ke sini. Waktu itu masih belum kayak gini ya. Jadi buat siapa? Kok kan siapa yang make? Ya ibu yatim yang make. Gitu ya. Jadi akhirnya saya sampai pinjem baju dari temen karena nggak punya. Udah saya kasih semua. Jadi saya mencoba untuk kerelaan, saya kayak nego-nego nih sama Allah nih. Oke Allah, aku sudah memperbaiki diri, sekarang aku harus merelakan semua di jalanmu. Oke, apalagi nih? Akhirnya ada pencerahan. Kan saya sholat duha, sholat ini, sholat itu. Dalam sholat tuh di tengah-tengah tuh suka ada tring gitu, ada ide apa, disuruh apa. Oh ini berarti nih. Ini ada suara-suara itu, ini berarti nih. Akhirnya saya semua bawa ke sini sampai saya nggak punya baju lagi untuk ke kantor. Tapi nggak hanya cuman butuh waktu lama untuk tergantikan semua. Sekarang jadi dari situ sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kurangnya saya untuk baju dan lain-lain, Bu. Jadi itu tuh sebenarnya hanya benar-benar kerelaan kita ya. Kalau sedekah tuh jangan hanya menggugurkan kewajiban aja, tapi Bapak Ibu harus rela, betul-betul rela. Apa yang memang yang disukai, yang disenengin banget itu rela untuk diberikan. Makanya kenapa Pak Haji suka agak memaksa, karena memang harus menimbulkan kerelaan itu agak sulit ya. Saya aja berulang-ulang harus dilatih. Kita saat itu bisa, belum tentu besokannya bisa lagi, dan itu harus dilatih terus. Nah, selesainya gimana Mbak saat waktu kartu kredit itu? Pasti nungguin ya. Allah kasih penyelesaiannya, tapi bukan berarti ini adalah sama dengan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh keajaiban yang Allah kasih. Di saat saya berdoa, saya sudah betul-betul melakukan ritual atau melakukan ibadah-ibadah yang disarankan sama Pak Haji dengan khusyuk. Cara taunya khusyuk apa enggak, itu Bapak dan Ibu sudah tidak merasakan resah. Jadi kalau Bapak, aku udah terima kok, ini udah terima, aku udah kusuk kok ini, udah nggak karu-karuan semuanya, udah ku coba. Itu kalau masih emosi, masih resah, masih khawatir, berarti belum kusuk. Kalau sudah kusuk, Bapak Ibu sudah sumringah aja, mau bodo amat, mau ada apa kek, cuek aja, ntar juga kelar, gitu. Ya, itu contoh ininya ya, rasanya di dalam diri kita ya. Jadi setelah udah kusuk seperti itu, saya udah santai segala macam, tiba-tiba saya ada dikasih kerjaan yang lebih istilahnya tanggung jawabnya yang lebih. Berdoanya bingung nggak tuh? Kan ini belum kelar ya. Sekarang tanggung jawab kerjaan harus juga saya doain kan? Yang mana nih berarti yang mesti saya duluin? Ya udah, akhirnya saya ngerjain aja. Ini aja deh, kerjaan aja deh. Yang ini kan pasti kelar lah, udah biarin orang nggak nelpon. Jadi kayak gitu tuh kalau kita udah kusuk, kalau kita udah ini jangan dipanggil, jangan dirasain, kok nggak nelpon ya? Jangan dirasain, ntar dia nelpon. Jadi cuekin aja udah. Yang penting gue udah kusuk, lo kelar, selesai. Udah, diemin aja. Kalau dia nggak nelpon jangan ditanya-tanya, udah pura-pura nggak tahu aja. Udah, setelah itu saya dapat kerjaan, harus ada target di 1 tahun pekerjaan saya, target saya harus mencapai 480 miliar. Gimana caranya ya? Bingung kan Pak, 480 setahun. Berarti kebagi 1 bulannya berapa ya? Tapi kan nggak dihitung 1 bulan, akumulasi 1 tahun. Akhirnya saya di sini, Pak Haji, udah deh saya ijab buat ini aja deh, buat kantor aja dah. Gitu. Ya udah, kata Pak Haji gitu kan. Apa ngomongnya? Pak Haji bilang target terlampaui. Terus saya mikir, kok nggak tercapai? Karena kalau tercapai kamu sini doang, kalau terlampaui kamu sampai sini. Oh berarti harus ada kita rubah nih doa-doa kita. Itu baru saya koreksi doa saya setiap hari. Kira-kira kalau kita berdoa, ya Allah beri saya kekuatan, pernah nggak? Iya. Sebenarnya Ibu sadar nggak kalau Ibu minta kekuatan? Kalau Ibu minta kekuatan dikasih lagi sama Allah. Begitu banyak anugerah-anugerah lagi, biar apa?
biar kuat. Iya dong. Ya Allah, beri saya kesabaran. Dikasih sama Allah, biar sabar. Kamu saya kasih anugerah lagi. Ada lagi. Kan biar sabar. Kamu minta sabar bukan? Karena Pak Haji bilang target tercapai. Bukan Pak, target tercapai kan? Terlampaui. Oh berarti ada yang koreksi nih. Ada yang dikoreksi nih sama doa-doa kita nih. Akhirnya saya mengkoreksi doa saya. Ya Allah, saya minta jalan keluar. Dikasih Bu jalan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bingung gak? Bingung ya? Kita istiqoroh gitu ya? Habis gak waktunya? Habis Bu, istiqoroh bingung lagi ntar. Yang mana yang bener ya? Ini udah banyak banget nih. Utang lagi buat nutupin ini lagi, bingung gak? Ngapain jadinya ternyata Bu? Saya akhirnya merubah lagi doa saya. Ya Allah, makasih kau udah kasih aku anugerah yang begitu luar biasa. Makasih ya Allah. Karena kamu kasih anugerah seperti ini, aku bisa introspeksi. Karena kamu kasih anugerah kayak gini, aku bisa berdoa deket sama kamu lagi. Makasih ya Allah ya. Makasih. Semua urusanku kau yang selesaikan. Itu aja Pak. Aku berdoanya itu aja Bu. Habis makasih, nyuruh Allah aja, kan dia yang ngasih. Terus ngapain? Kita jalanin aja, makanya jangan diintervensi. Kalau Bapak dan Ibu mengintervensi atau ngurusin jalannya nanti nyelesainnya gimana, dikerjain nanti sama Allahnya. Jadi udah aja, legowoin aja, terserah Allah mau kasih apa, modelnya kayak gimana, pokoknya pengennya cuma selesai kan? Tujuannya apa? Kelar kan? Kenyamanan itu timbul, ketidaknyamanan itu hilang. Tujuannya itu kan? Jadi saya rubah sekarang. Yang namanya Allah tuh sukanya apa? Sukanya cuman dia itu kepengen kita terima kasih. Ya udah, aku kasih makasih, rasa syukur. Tiap hari bilang, latihannya adalah alhamdulillah. Disuruh Pak Haji ya? Ya, suruh ngomong alhamdulillah setiap saat. Nih, saya sampai detik ini terus alhamdulillah. Bukan berarti berhenti Bu. Oh Mbak Nat mah enak, udah kelar. Udah, enggak. Kan urusannya masih, kita hidup di dunia masih ada. Jadi enggak selesai, pasti ada lagi. Cuman pasti selesai. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan apapun sesuai. Kalau sudah clue-nya sesuai kemampuan berarti selesai. Bener gak? Coba kenapa saya punya 40, Bapak cuma punya 10. Kenapa? Kok saya bisa 40, kok Bapak gak dikasih 40 juga? Saya kan bisa protes sama Allah. Enggak, samain dong biar sama-sama susahnya. Kata Allah, enggak. Dia cocoknya dari 10 aja, gak usah kayak lu Nak, gitu. Ya kan? Karena Allah kasih semua anugerah itu sesuai kemampuan. Artinya selesai. Pasti? Iya. Coba saya punya 40 pinjol, suami kenapa 60? Karena dia mampunya segitu. Saya cuma 40. Saya kartu kreditnya 17. Ibu punya berapa? Gak punya. Tuh, kenapa Ibu gak punya? Kok saya punya? Ibu harus punya biar sengsaranya sama. Iyalah, biar kan sama rasanya. Ya kan? Kenapa nggak sama kita? Karena Allah tahu kemampuan kita ada di mana. Clear ya? Paham ya? Kita buka dulu nih mindsetnya nih. Jadi nggak usah dikhawatirin karena apa? Pasti selesai. Ya? Masalahnya kok nggak selesai Mbak Nat? Kenapa nggak selesai? Sekarang saya tanya lagi, Bu, ternyata kemarin saya itu ternyata dipantesin dulu. Allah minta kita pantes dulu nih. Pantes dulu terhadap apa? Terhadap apa yang menjadi urusan kita di dunia. Pantes yang tadi, hablum minallah, hablum minanas. Sholatnya udah bener belum? Apa yang itulah yang Pak Haji suka bilang, sholat tepat waktu, jamaah gitu kan? Berjamaah apa baba yang lain-lain tuh. Pokoknya itu kan sudah sering ada di YouTube ya. Itu maksudnya.
Jadi jangan ditagih dulu, saya udah ngelakuin ini, kok belum kelar juga? Kata Allah, lu udah pantas belum? Lu masih maksa gue, ogah gue dipaksa. Kan terserah gue mau caranya gimana. Kan aku minta kamu selesai utang itu ya selesai, nggak ada harus urusan jual ini, jual aset, jual apa gitu. Makanya Pak Haji selalu bilang, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kok bisa Mbak? Bisa. Makanya jangan intervensi Allahnya, biarkan saja Bapak urusannya sama Ibu, tetap ibadah aja. Ibadahnya sampai di mana? Udah kelar belum konsentrasi? Konsentrasinya gimana? Udah Mbak, udah semua aku konsentrasiin. Belum, karena Ibu masih resah, masih khawatir. Antara ini, ya pasti ya. Mbak Nat bilang pasti kelar. Oh iya, oke. Sini, iya bener Mbak. Ini ngomong nih kan. Dari sini pikir, dari sini, iya benar Mbak, benar, selesai pasti Mbak. Dari sini, gimana caranya ya? Itu kelar Pak, nggak akan selesai. Jadi kalau udah di sini, satu suara, yakin berarti ya, sama dengan yakin, itu baru selesai. Kalau udah di sini oke, di sini nanya, gimana caranya ya? Kemarin dia begitu. Masa gue gak gini? Terus gimana ya? Terus ibu curhat itu kemana-mana. Saya gini Mbak, gini. Wah curhat. Bener gak? Gue gini. Saya tuh udah gini. Capek Bu, mending curhat sama Allah aja. Karena kita manusia juga, bukan teman-teman kita. Ya, jangan curhat. Udah aja konsentrasi beribadahnya. Karena emang yang disuruh kan cuma ibadah doang. Kita kan sebenarnya jalanin apa Pak? Nikmatin, syukurin ya kan? Nah, itu yang aku mikir, oh iya bener ya, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kata Pak Haji tuh, jalanin. Ya deh, gue jalanin, syukurin. Makanya berdoa tadi kita rubah nih, jangan minta kekuatan, minta kesabaran, sama minta jalan keluar. Bingung ntar dikasih jalan keluar, dikasih banyak. Habis itu istiqoroh lagi, puyeng, ini udah nagih mulu. Aduh yang mana ya? Yang mana nih belum selesai nih, yang ini nih. Ini kali, habis nggak waktunya? Iya, udah aja kita pasrahin. Makanya ada pasrah. Pasrah itu artinya Bu, itu namanya pasrah. Ya udah Allah, terserah lu dah. Terserah lu mau ngapain juga, pokoknya gue mau mantesin diri gue dulu nih. Terserah lu deh, mau jalannya apa terserah lu. Makanya saya juga iri sama suami saya, enak banget nih, 60 aplikasi 30-nya bebas. Iya Pak, saya juga mau begitu ya kan Pak. Tapi yang ini kan saya tadinya udah, ini ya tetap sama sholat apa kita lakukan berdua. Tapi kok dia enak banget ya, kontan banget itu, 30-nya bebas. Kok bisa? Ya itulah yang maunya Allah begitu, jangan kita intervensi. Saya sama Bapak juga sama. Saya sama ibu juga nggak sama. Ada yang hal-hal lain yang dikasih. Saya menyelesaikan bukan menyelesaikan ya. Allah menyelesaikan kartu kredit saya yang 17. Caranya dengan saya dikasih hadiah dari kantor. Saya dikasih privilege, apa ya privilege itu ya? Saya dikasih ya hadiah lah ya. Hadiah dari kantor itu kan itu sudah blacklist Bank Indonesia ya. Kalau kartu kredit 17 terus macet, nggak bisa lagi sama siapa-siapa dikasih duit ya. Akhirnya kantor saya karena saya berprestasi tadi mendapatkan 1 triliun, bukan lagi, kan tadi saya doanya target terlampaui ya. Alhamdulillah saya target terlampaui sampai dengan 1 triliun, habis itu close atau tutup di bulan Oktober. Dan itu sampai dengan bulan Maret, jadi ada di kantor tuh ya, ada perhitungannya. Jadi selama Oktober sampai Maret saya disuruh nggak boleh kerja lagi dulu. Takutnya nanti targetnya naik tambah naik. Istilahnya itu tuh sudah menguntungkan perusahaan sepanjang itu tuh, sepanjang dari Oktober sampai dengan Maret di tahun depannya. Akhirnya kantor saya kasih saya hadiah, dikasihlah saya mau ini. Aku nggak mau. Kok nggak mau Mbak Nat? Kan lumayan itu. Iya, aku milih Pak, boleh saya dikasih
pinjaman aja buat bayar utang, saya bilang gitu. Itu kok Mbak Nat katanya nggak boleh milih cara. Kok keucap aja saat itu, saya kok nggak kepengen ya dikasih hadiah dari kantor ya, tapi saya cuma kepengen dipinjemin aja, aku siapa tahu ini dikabulkan kan. Ternyata memang nggak bisa, karena kan saya blacklist kan, blacklist BI kan, nggak bisa dipinjamkan uang dari kantor. Akhirnya pimpinan cabang saya itu langsung ke atasan, kasih memo dan bertanggung jawab apabila saya tidak sesuai harapan kantor. Dipinjamkanlah 150 juta. Akhirnya semua close, potong 17-17-nya. Nah, Mbak, itu kan gali lubang tutup sumur ya. Gimana caranya? Kok bisa? Terus nggak selesai-selesai dong? Selesai, Bu. Karena apa? Nggak lama dari situ gaji saya naik 2 kali lipat. Kan saya ada prestasi ya tadi ya. Gaji saya naik 2 kali lipat, sehingga yang tadi sudah harusnya bayar potong gaji sekian-sekian itu terpenuhi dan sudah lunas, dan akhirnya suruh minjem lagi, biasa di kantor ya Pak ya, buat ini performa kantor ya. Jadi dia suruh minjemin pegawai-pegawainya tuh. Nah, dari situ selesai semua di tahap pertama di 2019. Sudah saya aman, kehidupan juga jadi aman karena gaji saya udah naik berkali-kali. Tapi terus saya lupa. Saya udah enak, lupa sholatnya mulai kendor, apa segala macam. Ya namanya manusia ya Pak ya. Jadi lupa, terus konsentrasinya juga jadi semrawut karena orang tua saya sakit. Nah, kedua yang ada pinjol itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu saya terjerat pinjol karena memang orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit itu kakak saya berbarengan. Jadi saya agak kebingungan juga untuk urusan keuangan saat itu. Terus yang ini tahap pertama penyelesaiannya 8 bulan karena belum tahu pakemnya. Jadi 8 bulan kelar. Dari 2 tahun saya gagal bayar, terus saya kenal RDAY, 8 bulan kemudian selesai. Yang kedua ini saya ketawa nih, ada lagi nih gue kejiret nih. 40, waduh gagal bayar di bulan Oktober. Ingat banget saya tuh bulan Oktober saya gagal bayar, udah selesai. Suami saya juga gagal bayar, sama sekali nggak bisa bayar, nggak bisa makan. Jujur aja makan saya, mama sama kakak dibantu sama teman kantor. Sama suami juga di sana karena dia kerja di Belitung, jadi dia dibantu sama teman-temannya. Sebegitu jahatnya riba ini ya, tapi kita nggak boleh benci ya, karena itu juga ciptaan Allah nih. Nah, terus gimana Mbak? Akhirnya saya lupa kan itu dulu kan pernah ada cara-cara yang udah saya lakukan ya. Cara-caranya apa lagi nih? Ulang lagi nih dari awal. Udah konsentrasi satu-satu. Oke, konsen pertama terima dulu. Oke. Ini telepon bolak-balik, bukannya berarti nggak ditelepon Pak, ditelepon, diangkat. Nggak usah diangkat. Nggak usah. Biarin aja gitu. Bapak nanya kan Ibu, ada yang telepon saya, Mbak, kalau kayak gitu diangkat nggak? Enggak. Terus Mbak ngapain? Ya liatin aja, tapi jangan diblokir. Karena saya yang 40 itu nggak disebar data loh, sama sekali. Karena kita konsen, nggak khawatir, kita tetap jalan, kita tetap perbaiki diri, konsentrasi, fokus, jam 00, fokus, doa, ini itu segala macam ritualnya kita fokus. Habis itu saya nggak lagi mengingat-ingat apa yang udah dia lakukan, pokoknya di nelpon aja, bodo amat. Nggak ada tuh disebar-sebar data saya, nggak ada. Alhamdulillah saya juga nggak nyari-nyari, biarin aja, anggap aja nggak ada. Jadi jangan dipanggil. Kalau Bapak mengira-ngira, itu namanya prasangka ya. Padahal Allah apa kata prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka, diwujudin. Jadi kita jangan mengira-ngira, jangan diprasangkain, diem aja pura-pura bego. Diem aja, nggak usah pusing itu nanti disebar banyak nggak ya? Itu nanti gimana ya? Ntar teman-teman aku tahu ya. Itu ntar kejadian. Jadi kalau ibu bapak udah nanti gimana ya, nanti gini ya, waduh nanti kalau ini gini, nanti kalau ini gini, nanti kantorku dia telepon ke kantorku, udah kejadian belum sebenarnya? Enggak kan?
Tapi ibu udah ngira-ngira, ibu udah offset duluan nih, udah ngira-ngira ke situ, padahal Allah nggak mau kasih itu sebenarnya. Itu kan timbul kekhawatiran, nah jadinya gagal, gitu ya. Nah habis itu yang dipinjol ini selesainya tuh cuma 4 bulan. Gimana Mbak Nat caranya? 40-40-nya loh ini. Konsen aja Pak, sesuai dengan yang pertama kali saya sudah lakukan. Konsentrasi, berdoa dan lain-lain, memperbaiki diri, habluminallah, habluminana saya perbaiki, apalagi yang salah, udah dikonsenin satu-satu dikerjain, fokus, udah gitu nggak lagi mikirin, oh iya satu lagi, saya warning ke Bapak Ibu, yang penting banget buat kita latihan tuh yang 18 ilmu kandang itu. Kalau ada perdebatan di sini, Bapak Ibu, mohon maaf nih, bisa jadi gagal untuk melanjutkan ke misi selanjutnya. Jadi yang 18 ilmu kandang itu jangan sampai gagal. Gimana Mbak, aku nggak kesel, nggak jengkel? Ya sekarang gede jengkel apa gede hajat, gitu ya kalau kata Pak Haji ya. Gede jengkel, gede hajat. Kalau gede hajatnya berarti harus berani dan harus legowo dan harus nerima dengan sikap-sikap yang ada di dunia. Apa, kita nggak jengkel, kita nggak apa tuh banyak ya, 18 ya, dulu masih 6, terus sekarang udah 18, jadi agak banyak tuh. Nah, habis dari situ, udah nih, gimana caranya saya selesai? Waktu yang kedua, saya berdoa di tahajud ya, saya lakukan tahajud, duha, kayak gitu-gitu ya Bu ya, ya Pak. Jadi saya lakukan sesuai, sama. Dah, tiba-tiba ada nasabah yang dulu pernah menghubungi, yang dulu pernah finansialnya saya urus di kantor, dia nelpon tiba-tiba, padahal dia WA tiba-tiba, padahal dia umat Kristiani. Nat, apa kabar? Cuman gitu aja. Pak, loh kok kamu nggak tidur? Loh, Bapak kenapa nggak tidur? Saya seminggu ini keinget kamu terus Nat, saya bingung, kamu ada apa ya? Siapa yang gerakin? Saya nggak pernah berhubungan sama dia loh. Akhirnya saya nggak ngomong, saya nggak mau menjual kesedihan ya, karena kan klien ya, malu ya. Jadi udah aja pura-pura aman gitu kan. Tapi dia tetap ngotot banget dia. Ada apa Nat? Ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Ibu kamu aman-aman, kakak kamu aman-aman. Kok Bapak tahu kalau ibu saya, kakak saya sakit? Nah kan bener, ibu kamu sakit sama kakak kamu sakit. Lah kok Bapak tahu? Enggak, saya nebak aja. Saya juga nggak tahu kamu punya kakak apa enggak. Saya nebak aja siapa yang ngarahin. Padahal dia bukan orang Islam loh Bu. Umatnya nggak sama saya. Tapi dia di tahajud di jam 2:30 pagi dia WA saya dan kita berbincang. Akhirnya dia tanya sampai dia dedes. Oke Nat, besok saya kirim. Dikirimlah dia sama dia besok. Yang saya akhirnya bisa lunasin tuh yang ribut banget ya kan. Kalau pinjol kan suka ada yang paling ribut banget ya, yang baru 1 hari apa baru berapa jam aja udah mana gitu ya, teleponnya nggak karu-karuan ya. Udah yang ribut-ribut tuh saya potong-potongin, dah aplikasinya udah hilang selesai dah. Terus sisanya apa? Ada lagi nih. Oh akhirnya alhamdulillah ada rezeki dari kantor. Saya dapat apa? Banget enak kantor. Saya berumah tangga. Itulah Bu, caranya berbeda Allah kasih. Siapa tahu ibu dari tetangganya yang ujuk-ujuk kayak bapak itu, ya kan kita nggak tahu, ya kan? Itulah caranya berbeda-beda karena kita juga diciptakan pun berbeda-beda. Kemampuan kita pun berbeda-beda. Saya tadi minta kan sama Allah, kenapa bu ibu itu nggak sama saya? Dia nggak punya utang, saya punya utang. Nggak bisa Nat, itu cara gue, jangan lo intervensi gitu, ya. Jadi di situ harus dipahamin dulu nih, bareng-bareng kita sama-sama untuk membuka mindset dulu nih ya, membuka pikirannya dulu bahwa semua kok nggak sama anugerahnya, karena Allah memberikan masing-masing anugerah itu berbeda karena kita sesuai kemampuannya. Kalau udah sesuai kemampuannya, berarti kita sebenarnya selesai. Nggak mungkin nggak selesai, pasti selesai. Lah ibu saya tuh 40 aja selesai loh Bu. 17 kartu kut selesai loh Bu.
Yang berikutnya satu lagi, nggak hanya cuman itu, banyak kan, rangkaian saya hidup ini banyak nih. Saya dihadapkan bulan Agustus 2023 suami saya di PHK. Terus gimana? Saya kebetulan kan sama suami kan janda ketemu duda gitu. Jadi dia ada 4 anaknya, saya 1. Terus gimana kewajibannya? Gak tahu Bu, sampai sekarang alhamdulillah aman-aman aja. Karena saya terima. Saya gak perdebatkan sekalipun. Apa, kok ini dari gue lagi, lu mana gini? Karena dia sakit jantung kemarin. Dia sakit jantung, harus di ring segala macam, terima dengan kondisi sakit jantung itu. Ya udah, kita terima. Udah, setelah diterima, apa kejadiannya? Saya bilang, udah lu goleran aja di rumah, udah santai. Udah goleran aja, nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bagi tugas. Dia yang masak, saya yang kerja. Karena dia pintar masak Pak. Jadi kalau udah saya mau berangkat kerja, mau makan apa nih? Gitu. Ini, udah jadi tuh Pak kayak di restoran terus gitu. Jadi kita bagi tugas dengan enak gitu, nggak perlu ada pusing sampai sekarang. Jadi bukan berarti kehidupan kita ini nggak bisa selesai, udah selesai. Ada lagi Bu, ada lagi. Barusan saya ada di kantor kena surat peringatan. Barusan aja minggu kemarin. Saya 20 tahun kerja di kantor ini Pak, 22 tahun. Tiba-tiba kena surat peringatan yang itu akan menghambat karir saya. Ya. Awalnya nangis Pak. Ya Allah, 20 tahun gue kerja. Kayak ditiup, pasir ditiup hilang semua. Gimana ini gitu ya? Kok aku khawatir ya? Gak boleh khawatir nih. Akhirnya saya tobat, sholat tobat terus kan. Ya Allah, aku gak boleh khawatir. Pasti ini ada sesuatu hal yang membahagiakan di akhirnya. Enggak, aku harus terima. Setelah terima, ini hari apa ya? Jumat ya? Ini Jumat ya? Ya. Kemarin berarti Kamis ya? Kan masih ngantor ya Kamis ya? Mbak, udahlah, SP lo gak gue urusin, biarin aja. Gak usah, udah kerja aja. Coba. Padahal itu sudah sampai top manajemen. Karena kita terima, nggak beda berapa hari ya, saya cuma digoyangin 2 kali 24 jam. Digoyang dulu nih sama Allah nih. Ayo, lo masih kuat gak nih sama anugerahku nih? Kamu masih goyang gak nih dengan cara kayak gini? Kamu masih goyang, berarti kamu nggak ini nih, bukan sesuai sama yang udah pernah kamu ajarin nih sama teman-teman. Akhirnya saya langsung, oh iya, switch, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kan. Terus kemarin hari Kamis, udah Nat, nggak usah lah, udah kamu ini aja. Jadi bukan berarti urusan-urusan kita yang Ibu konsentrasikan itu tadi, Bapak konsentrasiin itu, 1 poin itu kelar sudah, bukan berarti selesai. Hidup kita masih jalan terus. Jadi nanti masih ada sesuatu yang akan timbul kemudian. Gimana caranya biar nggak kayak gitu, biar nggak jatuh, biar nggak keseleo lagi? Ya udah, kita konsen aja, ibadah dikencengin. Jadi gimana kayak kita ngayuh sepeda ya? Kalau sepeda kalau kita ngayuhnya letoy, Bapak Ibu jatuh nggak? Iya dong. Jadi harus seimbang, kanan kiri. Diseimbangkannya gimana? Ya itu tadi, kita ke sana oke, ke sini oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya udah ngantuk semua nih. Terlena sama dongeng saya ya. Ya paling enggak saya cuma mau ngajak Bapak Ibu bahwa dunia ini memang mesti kita sikapin dengan lapang ya, legowo, karena memang sesungguh-sungguhnya hidup itu sebenarnya di akhirat kan ya. Saya kemarin baru saya suka dengar ceramah-ceramah gitulah. Saya bukan ini banget ya, sama ahli ibadah banget gitu enggak, tapi oh ya, dari urusan ini satu lagi nih, hadiah yang luar biasa dari Allah. Dari urusan saya yang kemarin ada 17 kartu kredit,
Allah kasih hadiah sama saya naik haji gratis. Iya, terima kasih Ibu. Jadi kita benar-benar harus berprasangka baik gitu loh sama dia. Saya alhamdulillah dari kantor itu diundi, itu saya juga pernah punya cerita. Jadi saat saya kemarin waktu tahun 2019 itu ada fase dimana saya mau naik jabatan nggak bisa. Kok nggak bisa ya naik jabatan ini ya? Kenapa ya? Udah semua ujian udah, saya udah masuk ke sini, udah masuk ke situ, urusan ini, urusan itu udah saya lakukan semuanya. Kenapa kok nggak bisa gitu? Ternyata pas lagi ada undian untuk naik haji gratis itu saya terambil. Kalau saya misalnya undian itu sudah naik jabatan, saya nggak ikut kriterianya soalnya jabatannya bukan yang jabatan itu. Nah, pas lagi udah diambil undiannya, terakhir banget nama saya keambil. Pingsan saya Pak. Bukan umroh soalnya kan, haji. Pingsan saya saat itu juga sampai ditanyain sama teman-teman, ini kenapa ini anak nih dari telepon langsung pingsan? Ya iyalah naik haji saya dikasih gitu kan, jadi pingsan saya. Nah, tahun ini itu 12 tahun yang lalu, tahun ini Bismillah, saya mohon doa restu Bapak Ibu, saya berangkat di bulan Mei tahun ini. Alhamdulillah. Nanti kita sama-sama berdoa pokoknya buat kemaslahatan semua. Nanti saya bawa juga di sana doanya. Kayak gitu ya. Bapak Ibu mungkin ini waktunya udah harus ke sana apa gimana? Belum? Oh belum? Belum. Oh belum ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang mau membagi? Ya, boleh. Tentang ini ya. Biar enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadia. Iya. Saya mengikuti cerita Ibu itu sebenarnya dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Oh, iya. Cuman sekarang kan lebih detail gitu ya. Iya. Fase waktu yang sekian panjang ini tentunya ada hal-hal yang terjadi di antara keluarga mesti ya agak kesruh apa itu kan dengan suami yang jarak jauh, dengan anak-anak, anak kandung maupun anak dari bapak gitu kan. Nah ini cara Mbak Nadia untuk nyikapin. Nyikapinnya gimana gitu ya. Bu, itu sulit memang. Saya kadang-kadang kalau ngelihat bukan anak kandung sendiri tuh ini loh ya, mau diem aja sih kayak sholat ada lah sama kayak ibu juga sama, tapi ternyata Bu memang salah satunya yang memang harus kita sepakatin dari sekarang apapun itu urusannya, terima, legowo. Saya kalau kurang legowo saya doanya gini, Allah jembarin hatiku, Allah jembarin hatiku, Allah jembarin hatiku, Allah, cuman gitu toh. Tapi Bapak sama-sama, maksudnya Bapak ya legowo, Mbak Nadia legowo sama. Iya sama. Kita gini Bu, saya tidak pernah ngomel-ngomel karena memang itu gini. Kita ini kan semua skenario di dunia ini Allah yang atur. Sehingga Pak Haji selalu pernah ungkapkan, jangan gerutu. Karena kalau menggerutu itu pasti kita tidak sejalan sama yang Allah mau. Jadi itu bisa menggugurkan semua hajat kita. Jadi caranya saat kemarin itu ketika suami saya nggak sesuai, saya diam Bu. Saya nggak ngomel, saya diam. Anak saya nggak sesuai, saya nggak ngomel, saya diam. Tapi saya doa. Oh iya. Karena yang membolak-balikan hati cuman Allah. Yeah. Saya nggak ngomel. Bapak mau ngapain, suami saya mau ngapain, mau nyebelin apa gimana? Nggak mungkin lah nggak nyebelin kan, ada aja kan kadang-kadang ya Bu ya. Namanya kita istri urusannya kan ada aja. Dia juga pasti di rumah ada aja gitu kan. Anak lah segala macam pasti ada aja. Nggak mungkin nggak ada. Itu yang saya hadapin, cuman saya diam. Saya terima. Pertama terima dulu. Nerima itu emang susah Bu. Iya. Jadi saya kadang-kadang latihannya tuh senyum dalam kondisi apapun juga. Saya tersenyum terus, mau gimana juga saya senyum, ketemu siapa juga senyum,
Terus saja itu yang saya bawa. Karena kalau nggak gitu saya susah nerima. Jadi saya harus senyum. Harus gini terus. Ya. itu saya latihan. Itu cara latihannya saya gitu. Saya keluar rumah harus dada-dada senyum sama 10 orang minimal. Ketemu orang 10, mau kenal nggak kenal, lagi ngantri di kasir gitu. Ya, Ibu. Gitu aja. Oh 1, kurang 5 nih. Hai, iya. Kamu ngapain? Anak kecil kan? Tante gitu kan? Iya, kurang 7. Iya. Hai apa? Gitu. Oh 10 aja. 10. Sama anak juga kan? Kurang 1 nih. Ada si Ibam, anak saya. Sini nak. Ibu kenapa? Kadang suka gitu. Ibu kenapa? Nggak apa-apa sini gitu kan. Kamu gimana tadi sekolah gitu. Yang penting nyampein senyum dulu. Karena itu susah banget memang. Saya akuin itu susah. Tapi ibu harus wajib legowo nerima tuh wajib. Jangan diomelin. Jangan keluar omelan, diam. Karena keluar kalimat itu bisa gugurin hajat. Keluar urusan di sini gerendeng bisa menggugurkan hajat. Jadi harus betul-betul diam. Itu kendali saya, Bu. Pengendalian diri saya di situ. Ya. Tapi itu setelah ketemu Pak Haji ya? Setelah saya di Pak Haji. Saya belajar dari Pak Haji. Sebelumnya saya nggak gitu, ngoceh aja. Ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Terus udah gitu kan saya ngerasa punya duit sendiri, ya kan, kerja, ya kan. Terus ngerasa bisa ngangkat galon, ya kan, Bu. Jadi kalau ada cowok yang nggak bisa ngangkat galon, manja banget, Bu aja bisa. Masa lu nggak bisa sih ngangkat galon gitu aja, gitu. Ngoceh aja gitu, ngeselin pokoknya. Saya pokoknya ukurannya kalau saya bisa ngangkat galon sendiri, dia nggak bisa, manja, kesel tuh, gitu. Dulu begitu. Setelah RDAY kenal sama RDAY, rem. Aduh, harus ini. Karena itu satu pengendalian diri itu adalah cara kita untuk bisa disukai sama Allah ya. Iya. Ketika apa yang Allah nggak suka sih, ngomel-ngomel sama suami, karena kan kita punya suami kan, surga kita ada di dia ya Bu ya. Nah satu lagi kebiasaan saya, karena dulu saya ada ibu, terus menikah, saya ada suami. Kalau saya punya salah di luar, kayak kemarin saya kena SP, terus ada kesalahan apa yang saya perbuat, itu saya sungkem sama suami saya Bu. Walaupun mungkin suami saya kan di rumah ya, dia kalau kasat mata pekerjaan nggak ada. Terus ngasilin apa? Kan gitu ya Bu ya, kalau dunia ya, kita mikirin dunia ya. Iya. Tapi saya tetap sungkem. Saya sungkem, sayang kamu di situ deh. Kamu kenapa gitu? Aku di kantor dimarahin. Nah, aku sungkem. Doain aku, restuin aku ke kantor besok ya. Iya. Itu kebiasaan saya ya Bu. Saya masih pakai sampai sekarang. Jadi kalau ada orang ngeselin, aduh, khawatir nih, kayaknya dia nggak bener nih sama saya nih. Kan namanya di kantor ada aja ya Bu ya. Nah, kayaknya itu saya sungkem sama suami saya. Dah, sayang, sini deh, sini duduk. Dah, nanti saya sungkem. Sungkem tuh kayak orang Jawa sungkem loh Bu, bukan cium tangan tok, gini. Sungkem, dia duduk di atas, saya di bawah. Betul, yang sungkem betul gitu ya. Betul, sungkem betul. Karena saya nggak punya orang tua sekarang. Oh iya. Mertua ada 1 perempuan. Jadi kalau saya mau ujian apa aja tuh di kantor, ada ujian-ujian yang harus dilalui sama saya selalu ke mertua telepon atau datengin, saya sungkem. Karena itu kebiasaan saya setelah dari RDAY. Sebelum di RDAY enggak. Lalu Mbak Nadia, kondisi terburuk waktu udah enggak bisa makan. Ada ibu, ada kakak, itu kayak mana? Berapa lama itu? 4 bulan Bu. 4 bulan. Terus caranya piye? Iya, dikasih sama tetangga, sama orang kantor. Tapi kan enggak serta-merta ya. Begitu rasa makan terus dikasih sama tetangga. Enggak tahu, itu Allah yang gerakin ya Bu. Kan mereka tahu ya, mungkin mereka tahu ya. Atau ini kan teman deket saya nih, dia sebelah saya gitu. Iya. Kok lu enggak ini? Kan dia tahu juga tuh telepon saya bunyi mulu. Iya. Telepon saya bunyi terus ya. Dia tahu tuh. Ya, dia lihat tuh. Apaan tuh? Biasa utang gitu. Gitu doang. Saya diam aja udah. Habis itu dia ngeliat, enggak makan. Enggak puasa.
kok lu puasa mulu sih? Nggak apa-apa, mau diet gitu doang. Terus saya pulang, itu maleman. Karena apa Bu? Saya nggak bisa beli aqua, saya nggak bisa beli air mineral. Jadi saya nyolong air mineral di kantor. Sampai kayak gitu. Udah ditukerin. Sudah. Sudah saya tuker. Tapi saya bilang, Pak, saya kemarin ngambil ini. Nggak apa-apa Nat, nggak apa-apa. Dan akhirnya semua tahu. Semua tahu tapi nggak pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi itu akhirnya ya saya tirakat aja, nerima. Saya tetap happy, tetap ngasih obrolan omongan yang baik-baik aja gitu. Habis itu 4 bulan selesai. Alhamdulillah. Iya. Selamat menunaikan ibadah haji. Enjoy Ibu, terima kasih. Mabrurah Iya, semuanya. amin. Matur nuwun ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lagi yang lain, mungkin ada yang mau curhat. Ada yang mau curhat? Apa yang nanya? Bu, mau nanya lagi? Terkabulnya doa. Kalau sekarang saya baru merem aja terus baru mikir, aduh kok kepengen ayam bakar ya. Tiba-tiba anak buah saya gini, Ibu mau buka puasa kan bareng kita? Ya nanti saya beliin ayam bakar ya. Sekarang begitu Bu. Hah? Nah ini dia nih Bapak Ibu, RDA bukan dokter. Jadi kalau ditanya durasi, Bapak Ibu sebaiknya jangan mikirin durasi. Karena gini, kan sudah saya sampaikan tadi ya, kalau kita ini sejatinya dipantaskan dulu baru Allah kasih sesuatu ke kita sesuai apa yang Dia mau. Kalau Ibu bertanya tadi berapa lama setelah saya di RDAY melakukan, ketika saya melakukan dengan khusyuk, Allah ternyata sudah melihat saya pantas. Secara pantasnya itu 8 bulan Bu. Pantasnya 8 bulan. Kok beda sama yang kedua? Yang kedua cuma 4 bulan. Yang sekarang sekedip jadi. Sekedip kepengen jadi. Nih hari ini jujur aja tadi saya bilang, kita ke Pak Haji yuk. Mau sungkem sama Pak Haji sebelum naik haji. Aku bilang gitu sama suami. Terus dalam batin nih, ya Allah aku kepengen lo ngomong lagi, ngobrol-ngobrol, curhat sama teman-teman di sana. Pak Haji tadi ngasih tahu ya Pak, ya itu baru ngucap di sini. Nggak lama, Pak, nih lo suruh ngomong nih depan nih. Tuh, tadi Pak Ojek bilang tadi barusan ada tulisannya tuh Pak Haji ngomong gitu. Padahal saya cuma ngucap di sini. Duh pengen dong ngomong ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Ngobrol-ngobrol lagi karena udah lama ya saya nggak ngisi kayak gini kan, gitu. Pengen deh. Iya. Jadi seperti itu Ibu. Tetap kepantasan kita lah yang diukur. Ketika Ibu kepengen cepet, mantesinnya gimana? Sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin, udah mulai egonya diturunin. Ego diturunin apa? Mulai maafan sama orang tua, mulai maafan sama suami, jangan lagi ngoceh sama suami, suami juga jangan lagi ngoceh sama bininya, kayak gitu. Sehingga nanti akan terjadi gak hanya cuman sekejap berapa lama, tapi cuman sekejap juga bisa Allah kasih. Ya. Itu yang sering banget saya dapat WA tuh, Banat berapa lama saya pengen ini selesai. Saya nggak bisa jawab tuh kalau berapa lama karena Allah yang ngatur ya. Jadi dipantesin yuk, kita pantesin dulu kalau emang Ibu pengen cepat selesai, ya harus sesuai nih semua apa yang dijalanin. Tapi bukan berarti cepat selesai itu sudah pantas apa belum ya. Nah itu ada kendali lagi, itu ada nilai lagi dari Allah. Udah pantas belum ya kita? Ketika udah pantas, nggak usah lama-lama, pasti terkabul. Gitu ya. Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak Dia. Iya, Bu. Setelah tadi Mbak Nadia cerita, terus ya sebenarnya tadi belum ada ini mau tanya belum ada. Setelah Mbak Nadia cerita, semua dikencengin, sedekahnya dikencengin. Nah itu yang masuk ke saya sedekah terus terang.
Ya, saya kesini itu mau minta solusi sama Pak Haji soal sedekah. Iya. Sedekah untuk saya sendiri pribadi terus terang zero Mbak Dia. Zero, bener zero. Lah, sedekah ini tadi dikencengin ini tadi gimana caranya kalau seperti saya Oke. zero itu? Oke. Jadi yang saya lakukan dulu Bu, memahami tentang sedekah itu bukan dari urusan perduitan aja. Senyum itu sedekah. Baju ngasih ke siapa itu sedekah. Barang sedekah. Pokoknya kategorinya yang disayang. Pasti Ibu punya ada yang baju dipakai itu aja karena seneng. Nah, kerelaannya Ibu untuk memberikan, tapi jangan diberikan sama orang yang dikenal. Kalau saya agak memahami waktu saya kemarin belajar, kalau kita sedekah sama orang yang dikenal, itu suka penyakit hatinya keluar. Ketika dia tidak mau menuruti apa yang kita mau, dia nggak tahu apa kemarin udah gue kasih apa aja. Iya nggak? Dia udah nggak gue kasih apa aja, enak banget. Nggak lihat apa dia, siapa gue, kan gitu kan? Penyakit hati keluar. Makanya saya sudah tidak lagi membiasakan memberikan sesuatu yang sama orang yang dikenal. Walaupun mungkin ada yang bilang kita kalau bersedekah sama orang yang terdekat dulu, ya. Kalau itu saya bilang hadiah. Ya mungkin keyakinan itu kan ini ya Bu ya, tergantung kita menjalani ya. Jadi keyakinan saya ketika saya memberikan sesuatu sama orang yang saya kenal, saya penyakit hatinya keluar Bu. Jadi saya memberikan yang untuk orang yang dikenal itu hadiah, bukan sedekah. Hadiah itu kan istilahnya ada hal yang memang mungkin kita mau hadiahkan, kita beli gitu buat dia khusus gitu. Itu beda ceritanya. Jadi biar nanti nggak jadi penyakit hati kita keluar. Nah seperti Ibu tadi bilang, aku kan zero. Dulu saya juga zero Bu. Terus apa yang saya kasih? Itu dia Bu. Di rumah saya lihat apa yang bisa gue kasih ya. Oke. Saya ngawalinnya dari uang iuran angsuran. Itu nggak saya bayar. Ini keyakinan saya Bu ya. Angsuran itu tidak saya bayar. Angsuran saya belikan atau saya taruh ke sini. Kalau saya tak pakai untuk biaya ke sini. Iya. Angsuran BPTN Iya. saya pakai untuk ke sini. Iya, nggak apa-apa. Itu keyakinan saya dulu. Angsuran saya nggak bayarin ke banknya, tapi saya sedekahin. Ngawalinnya dari situ. Yang berikutnya saya beliin ikan kembung yang super. Terus saya masak, saya ngomong, Allah semua yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah yang melunaskan semua hutang-hutangku. Aku kan nggak tahu caranya gimana ya Bu ya, dan saya nggak mau cari tahu, karena saya nggak mau pusing. Jadi saya bilang aja, Allah yang selesaiin, bukan aku. Jangan cari jalan keluar, nanti Ibu yang suruh selesaiin. Nanti Ibu pusing. Kalau saya nggak mau, jadi saya cuman bilang Allah yang selesaikan semua hutang-hutangku. Allah yang selesaikan terus. Suami saya juga gitu dulu waktu di Belitung, dia masak, dia sebut nama itu. Itu Terus ditagih enggak Mbak? ya? Ditagih enggak? Enggak. Juga enggak? Selama enggak disetori enggak ditagih? Enggak. Makanya jangan direka-reka Bu. Jangan direka-reka. Kira-kira nanti dia nagih nggak ya? Oh, nagih. gitu. Ntar kepanggil. Makanya jangan direka-reka. Jadi udah bener-bener legowo, bledeng, udah selesai. Udah bledeng selesai, udah kayak nggak kenal lagi, udah biarin aja gitu. Ntar kepanggil Bu. Habis itu kita beli apa lagi nih? Kebaikan apa lagi nih yang Allah suka nih? Habis itu saya goreng itu kan? Ikan kembung itu kan, saya belinya bukan yang biasa Bu, yang sekilonya 70.000. Ada tuh ikan kembungnya gede-gede, montok-montok kayak saya gitulah, gede-gede gitu kan Bu. Dah saya cari pakai motor satu-satu untuk kucing yang hamil Bu. Jadi kucing yang hamil saya cari, bukan kucing piaraan ya. Kalau kucing piaraan udah biasa, tapi kucing yang hamil, nyari Bu sama anak saya tuh. Udah bawa Tupperware gitu kan, dibawa itu bu. Nah, ntar kalau misalnya gini dia telap-telap kan yang gitu ya Bu ya, sambil gitu ntar kita ngomong, Allah
Allah yang selesaikan semua hutang-hutangku. Cing, aminkan ya Cing, aminkan, amin, aminkan Cing, amin. Sayang, amin. Jika orang gila emang. Tapi itu saya lakukan, saya bodoh amat. Yang penting saya meyakini bahwa aku nggak mau nyelesain, Allah, biar Engkau yang nyelesaikan, bukan aku. Aku nggak tahu caranya gimana. Jangan aku suruh mikir, karena aku nggak nyampe. Udah pasrah, udah nggak nyampe saya. 40 Bu, banyak banget. Nggak nyampe otakku. Jadi udahlah, aku nggak nyampe Allah, udah kau aja lah yang selesaikan. Jadi saya nyari tuh, wah tuh hamil tuh. Dah. Kasih saya kenapa nggak pakai Whiskas? Karena saya kan pengen ada ritual gini ya. Kalau kita gini kan, kalau Whiskas atau yang makanan kucing itu yang udah jadi kan, kita beli ya gitu kan. Habis itu dikasih, nggak ada ritualnya gitu, nggak ada gininya. Nah ini kan saya ngeritualin nih. 99. Nggak pakai ngitung Bu, saya nggak pernah ngitung. Pokoknya saya cuma mikir gini ya Bu, mohon maaf nih Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji. Jadi Bu, kalau Pak Haji bilang sekian gitu, saya nggak mau ngitung. Yang saya yakini adalah semakin banyak Allah diberi kebaikan, itu semakin bagus. Udah itu aja. Kita ngucap alhamdulillah 99 dikit menurut saya. Saya harus target itu 10.000 satu hari. Terus aja gini. Kan bagus ya kalau banyak buat Allah kan? Jadi saya nggak pernah ngitung Bu. Makanya kalau dibilang cuman segini kan, nggak tahu. Saya bilang saya nggak pernah mau ngitung. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Apa yang kita lakukan sebanyak-banyaknya untuk Allah itu pasti baik. Udah itu aja. Prinsip saya cuma itu. Jadi saya nggak pernah mau ngitung, saya nggak pernah mau membatasi, saya nggak pernah mau udah segini belum ya, umurku segini, udah selesai belum ya, enggak, aku nggak pernah mau itu. Jadi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya itu seperti itu yang saya yakini ya Bu. Makasih ya Mbak Nadia. Yes, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.